Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya lah sehingga saya dapat memberikan ceramah singkat yang insyaallah bermanfaat ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari yang insyaallah penuh berkah ini, saya akan memberikan ceramah singkat yang berjudul akidah Islam. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata aqoda yang berarti bahul atau mahkota. Secara istilahnya, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan fitrah. Sedangkan menurut Al-Fauzan, akidah berasal dari kata aqod yang berarti pengikatan. Syarat-syarat yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya itu wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut. Ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahliyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang alam, metafisik seperti malaikat, jin, ruh, iblis, dan sebagainya. Yang keempat, sam'iyah, yaitu pembahasan tentang seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segala makhluk. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud atau yang disembah, maka tidak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah. Tidak ada dibinati pertolongan kecuali Dia, tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, ialah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifatnya dengan makhluk ciptaannya. Karena sifat-sifat Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Sifat-sifat Allah yaitu ada 9. Yang pertama al-qudrah, yaitu berkuasa. Yang kedua al-iradah, yaitu berkehendak. Yang ketiga al-ilmu, yaitu ilmu. Yang keempat ada al-hayat, yaitu hidup. Yang kelima ada as-sam'u dan al-basar, mendengar dan melihat. Al-kalam, yaitu berbicara. Al-istiwa al-arsy, yang bersenayam di atas arsy. Al-ulu, tinggi. Dan al-fawqiyah, yaitu di atas. Dan yang kesembilan al-ma'iyah, yaitu kebersamaan. Arkanul iman disebut juga sendi-sendi akidah Islam termaktub. Rukun Islam jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Mengimani Allah itu dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca-baca ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah bukti-bukti tentang adanya Allah, yaitu memberitahukan dengan pasti kepada seluruh manusia bahwa para nabi dan rasul itu semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah, di dalam Al-Quran terdapat 750 ayat yang menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah sebagai bukti kekuasaan Allah di luar jangkauan manusia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah termasuk makhluk gaib, halus dan tidak dicapai oleh panca indera, sehingga ia terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Wujud malaikat itu hakikatnya tidak dapat dilihat, tetapi ia dapat menjelma dalam rupa dan bentuk yang dapat dicapai oleh panca indera. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab suci di dalam Islam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan iman kepada Allah.
Kitab suci Al-Quran memberikan keterangan yang lengkap mengenai pokok-pokok ajaran agama, menjadi penjelas tentang masalah yang kabur. Bahkan Al-Quran dapat menampung perkembangan pikiran manusia sampai batas kemampuannya. Selain itu, Al-Quran telah terbukti dan teruji secara ilmiah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia serta menjadi teladan utama. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta ini. Pada hari itu, semua makhluk akan mati, bumi hancur, dan kemudian Allah menciptakan alam baru yang disebut alam akhirat. Kemudian akan dibangkitkan lalu dihisap seluruh amal-amalnya. Siapa yang mempunyai amal kebaikan, amal buruknya niscaya ia akan masuk dalam surga. Sebaliknya, jika amal buruknya melebihi amal baiknya, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berarti hukum, perintah, memerintahkan, menghendaki atau menjadikan. Sedangkan qadar berarti batasan atau ukuran. Dengan kata lain, qada ialah ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Qada Tuhan sesungguhnya telah terjadi sejak manusia akan dilahirkan. Ini terbukti yaitu setiap orang lahir di dunia ini tidak dapat memilih siapa ibu bapaknya, kapan dan di mana ia akan dilahirkan. Qadar, takdir Tuhan selalu dijumpai di akhir usaha dalam kehidupan ini. Misalnya seseorang ingin menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, lalu ia berusaha demikian rupa agar berhasil, tapi kenyataannya banyak orang tidak berhasil menyelesaikan studinya, atau masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan seperti bodoh, sakit musibah, mati, miskin, dan lain-lain. Aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai Allah melebihi dari segalanya. Yang kedua, jika nama Allah disebut hatinya bergetar. Yang ketiga, rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang keempat, melaksanakan ajaran secara totalitas. Yang kelima, istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. Yang keenam, menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Pengaruh pengalaman dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat berpengaruh kepada tiga unsur, yaitu terhadap hati atau hati yang diberi identitas syahadat akan melahirkan keyakinan yang benar dan akan melahirkan niat motivasi yang ikhlas. Yang kedua, terhadap akal atau akal yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan pikiran yang islami. Yang ketiga, yang terhadap yang islami atau jasad yang diberi identitas syahadatain akan melahirkan amal soleh sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Dua, syirik dalam beribadah kepada Allah. Tiga, tidak mengakui bahwa semua nikmat Allah adalah karunia Allah. Keempat, beramal dengan Tuhan bukan karena Allah. Kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Keenam, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Ketujuh, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kedelapan, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Kesembilan, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Ke-10, suka menyekutukan Allah. Ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Ke-12, beribadah bukan karena Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.